Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya di sini untuk melengkapi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya di sini ingin menyampaikan kultum tentang makanan dan minuman dalam Islam. Perkenalkan, nama saya Mutamar dari Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Untuk mengawali kultum ini, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan tauhid dan hidayahnya kepada kita, dan takkan lupa kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang, yakni agama Islam. Dalam tema ini, makanan dan minuman dalam agama Islam. Makanan dan minuman dalam Islam itu ada beberapa macam. Makanan dan minuman dalam Islam secara singkat: makanan yang dimakan atau diminum oleh manusia serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Makanan yang terdiri dari tumbuhan, binatang, termasuk ikan, itu ada yang halal dikonsumsikan dan ada pula yang haram dikonsumsikan. Sesungguhnya, makanan atau pangan yang halal dimakan adalah makanan yang halalan thayyibah. Maksudnya halalan thayyibah itu apa? Makanan yang halalan thayyibah itu makanan yang diridhoi oleh Allah dan dihalalkan untuk dimakan oleh umat Islam. Ditambah mubarakah dan tidak terdiri dari najis atau bercampur najis. Hal itu untuk mendapatkan makanan sebagai yang dimaksud, paling kurang ada khamsu halalat yang harus diperhatikan. Pertama, halal zatnya. Dilihat dari sisi kehalalan zatnya, makanan yang dikonsumsi manusia terbagi 3 jenis, yaitu nabati, hayawani, dan jenis olahan nabati. Terdiri dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Semua tumbuhan pada dasarnya boleh dikonsumsi, kecuali yang mendatangkan bahaya atau bernajis, memabukkan secara langsung ataupun tidak secara langsung setelah melalui proses. Demikian juga dengan buah-buahan, bila mengandung racun atau memabukkan ataupun membahayakan, hukum mengkonsumsi itu adalah haram. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Makanan yang halal untuk dikonsumsikan haruslah diperoleh secara halal pula. Karena meskipun makanan itu halal zatnya, tapi kalau cara memperoleh haram, maka mengkonsumsi makanan tersebut menjadi haram juga. Misalnya nasi yang secara ijma ulama menyatakan halal untuk dimakan, tapi kalau nasi itu hasil curian,
artinya memperoleh nasi itu adalah haram, maka hukum mengkonsumsi menjadi haram juga. Dan yang ketiga, halal cara memproses hasil makanan itu. Maksudnya itu cara memproses makanan jadi bahan mentah jadi matang. Sebagai maklumat, binatang yang halal dimakan dapat dimakan secara mentah, tapi harus melalui penyembelihan, pengulitan, dan sebagainya. Proses-proses ini harus halal pula. Penyembelihan, kecuali ikan dan belalang, semua binatang disembelih oleh orang Islam. Orang Islam yang menyembelih harus balik, beragama Islam, berakal sehat, mengetahui syarat-syarat pembelian juga. Binatang yang disembelih haruslah binatang yang halal zatnya. Binatang tersebut harus benar-benar masih hidup sebelum disembelih. Waktu disembelih, binatangnya dihadapkan ke kiblat. Dan alatnya juga, alat penyembelihan harus tajam dan tidak terdiri dari tulang, kuku atau gigi. Pada waktu penyembelihan harus membaca basmalah, takbir. Makanan halal bisa menjadi haram. Maksudnya begini, jika kita memperoleh makanan itu dengan cara haram, maka makanan halal itu akan jadi haram. Begitulah sedikit kultum dari tema makanan dan minuman dan macam-macam makanan yang dapat dikonsumsi oleh umat Islam halal dengan cara memperoleh, memproses, dan cara mengkonsumsinya dengan tujuan kita untuk mendapatkan keberkahan hidup. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kultum ini. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.